Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dengan tema yang tidak kamu tahu tentang dia ya. Kita akan lihat apa sih yang tidak kamu ketahui tentang dia ya, yang sebenarnya. Kita akan lihat, dan ini sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Kalau memang pesannya ditujukan buat kamu, maka akan resonate untuk kamu. Dan general juga ya, belum tentu resonate untuk kalian semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Untuk personal reading atau konsultasi kita ada promo ya di bulan Agustus, spesial Agustus saja. Promonya apa kamu bisa cek di Instagram ya, atau follow sana gitu ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton. Oke, sekarang kita akan langsung baca yang tidak kamu tahu tentang dia ya. Untuk zodiak kamu Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu ya, atau pesannya bukan ditujukan untuk kamu. Oke, di sini kita punya I want you. Oke, seseorang yang sedang kamu pertanyakan ini, yang sedang kamu pikirkan ini, mungkin kamu kayak bertanya-tanya ya. Sebenarnya dia suka nggak sih sama aku? Sebenarnya dia cinta nggak sih sama aku? Sebenarnya dia sayang nggak sih sama aku? Nah, ini dia sebenarnya punya rasa sama kamu. Dia ingin kamu. Terlepas kamu yang baru pendekatan di sini PDKT, atau ini pasangan kamu sendiri yang mungkin kamu ngerasa kayak dia nggak cinta, dia nggak sayang, atau untuk beberapa di sini hubungannya ada sedikit jeda ya, kayak mungkin ngegantung gitu. Kalian lagi sedang ada problem, dia menarik diri, kamu pun saat ini menarik diri. Nah gitu, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Seseorang ini menginginkan kamu, walau terlihat cuek di depan kamu, walau terlihat dia tidak peduli sama kamu ya. Untuk kamu yang silent mungkin saat ini, nah itu mungkin kayak dia lebih mementingkan gengsi atau egonya dia ya gitu, karena dia nggak coba mungkin untuk hubungin kamu dulu gitu ya, atau cari kamu dulu gitu, silent. Nah sebenarnya dia ingin kamu. Kalaupun kalian memang betul nggak lagi komunikasi saat ini, aku rasa seseorang ini tuh memikirkan kamu ya, karena sebenarnya dia masih ingin sama kamu, pengen sama kamu gitu. Kemudian di sini aku kehilangan diriku untuk sementara waktu ya, dia kehilangan dirinya untuk sementara waktu ya. Ada beberapa aku rasa di sini kayak lagi sedang jeda ya hubungannya. Kayak semacam dia ini membuat kesalahan ya, membuat kesalahan di masa lalu gitu, kayak semacam dia merasa kehilangan dirinya untuk sementara waktu ya. Kehilangan dirinya ini kayak semacam hubungannya tuh kayak baik-baik aja gitu loh dengan kamu awalnya. Kalian ini bener-bener saling mencintai, saling menyayangi, mungkin untuk beberapa udah lama bersama, tapi ini kayak semacam ada tantangan gitu ya di dalam hubungan kamu dan dia, kayak cobaan gitu ya. Mungkin ada semacam pertengkaran atau apa gitu, yang dimana dianya ini kayak nggak bisa kendaliin dirinya ya gitu, kayak bukan menyelesaikan masalahnya, tapi yang diselesaikan adalah hubungannya gitu. Mungkin dia kayak tidak mencoba untuk mempertahankan kamu, justru dia memilih untuk putus dengan kamu dan mungkin mencoba cari yang lain, istilahnya gitu. Padahal ini kayak melawan hatinya. Sebenarnya ini melawan kata hatinya, karena dia sebenarnya ingin kamu, tapi yang dia lakukan, yang dia tunjukkan itu nggak seperti itu, seolah-olah dia nggak mau sama kamu gitu ya, seperti itu. Tapi ketika benar-benar hubungan ini tidak ada lagi kalian sama, itu dia tidak bisa ya, lupa gitu loh. Dia masih pengen sama kamu, yang dia inginkan tuh kamu gitu. Kalaupun dia coba mencari yang lain, mencoba hubungan baru gitu ya, itu tidak berhasil gitu. Karena hatinya tuh ada di kamu ya, dia pengennya sama kamu, hatinya dia tuh pengen sama kamu gitu. Kemudian di sini aku tahu aku mengacaukan segalanya tuh kan, dia yang membuat situasi ini tuh kacau gitu. Ada beberapa yang mungkin di sini kalian hanya bertengkar saja ya, ada beberapa yang seperti itu,
dan kalian mungkin saat ini memang membutuhkan waktu untuk sendiri-sendiri dulu gitu ya. Dan dia ini banyak menyadari ya, setelah kamu silent gitu ya, dianya diam, kamunya diam, ini kayak memang banyak hal-hal yang dia kayak semacam banyak introspeksi gitu loh, atau refleksi diri gitu loh dia ya, bener-bener kayak observe gitu loh ya, sehingga dia menyadari dia memang pengen sama kamu gitu loh. Dan dia tahu dia yang mengacaukan segalanya, dia tahu yang membuat hubungan ini tuh hancur kalau misalkan ini udah putus gitu ya, atau bermasalah gitu ya. Kemudian di sini aku menunggu sinyal dari kamu ya, I will wait for a sign from you ya, dia menunggu sinyal dari kamu. Oke, ada beberapa hubungannya menggantung, ada beberapa yang saat ini memang lagi sedang bertengkar, lagi diem-dieman gitu ya. Ini kayak nunggu komunikasi lagi gitu loh ya, seperti itu, nunggu kabar dari kamu gitu, seseorang ini. Kamu tanda dari kamu kalau misalkan kamu masih pengen sama dia, masih mau sama dia gitu loh. Coba kamu kasih tanda ya kalau misalkan ini relate ya dengan kamu atau resonate untuk kamu gitu, karena seseorang ini tuh nunggu tanda dari kamu, dia nggak berani untuk memulai dulu gitu. Mungkin ada rasa takut, ataupun mungkin ada rasa malu, ataupun kayak takut, khawatir, malu pun juga ya, karena kalau misalkan ditolak oleh kamu kan enggak banget gitu loh ya. Dia juga selain malu, dia juga ada rasa takut gitu loh ya, gitu, seperti itu. Dan kita lihat nanti, aku akan cek untuk zodiak dia ya, tenang aja gitu. Jadi ini resonate untuk kamu atau enggak gitu. Oke. Di sini I can't stop thinking about you. Wow, seseorang ini tidak bisa berhenti memikirkan kamu ya, terus dan terus dan terus. Dan aku merasakan di sini kamu mungkin kayak pengen lepasin dia ya, pengen move on dari dia untuk yang menggantung nih mungkin ya. Ini kayak kamu juga ngerasa enggak dah, orang seperti ini, pengecut seperti ini nggak mau memperjuangkan aku seperti ini gitu ya. Aku nggak mau lagi istilahnya kayak gitu. Tapi entah kenapa ya, kamu tuh masih terus memikirkan dia juga gitu loh. Kayak susah untuk move on, deket dengan seseorang yang baru pun kamu juga ngerasa kayak sulit gitu ya. Bukan sulit untuk deket dengan seseorang ataupun sulit untuk mendapatkan pacar baru atau pasangan baru, itu enggak ya. Tapi kayak lebih diri kamu sendiri ya, kayak hati kamu tuh kayak ngerasa masih ada dia gitu loh. Pikiran kamu juga kayak ngerasa masih kepikiran dia gitu. Jadi kayak rasa-rasanya tuh kayak seolah-olah ketika kamu deket dengan seseorang tuh kayak kamu tuh selingkuh gitu loh. Kamu mikirnya tuh kayak gitu, kamu memikir bahwa kamu itu sedang selingkuh istilahnya kayak gitu, karena kamu belum bisa melepaskan energinya dia gitu loh. Kamu bener-bener ngerasa kayak seolah-olah tuh hubungan ini tuh kayak masih ada gitu loh, padahal kamu dengan dia saat ini udah gak sama lagi gitu loh. Ada beberapa yang seperti itu yang ngerasa gitu. Oke, karena aku ngeliat dengan dia yang terus dan terus memikirkan kamu, ini kayak semacam energi ya, atau kayak pikiran dia, karena dia terus dan terus sinyal ya ke kamu gitu, kayak ngasih sinyal gitu. Jadi seolah-olah gelombang di otak kamu itu juga kayak bisa nangkep gitu loh energinya dia. Makanya ketika dia mikirin kamu juga mikirin dia, seperti itu. Dan kita lihat ya di sini, hidupku tidak semulus kelihatannya gitu ya. Sorry ya kalau kecepatan gitu ya, karena aku ingin jelasin ini satu ini aja. Ada sedikit kerja nanti soalnya. Nah, hidupku tidak semulus kelihatannya ya. Ya seperti yang bilang tadi, mungkin kamu berpikir dia nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu, karena selama ini nggak coba menghubungi kamu atau mencari kamu gitu ya. Seolah-olah dia itu benar-benar mengabaikan kamu gitu. Makanya kamu juga ada rasa marah, benci, mungkin juga dendam sama dia. Tapi perasaan kamu juga nggak hilang gitu loh. Pikiran kamu juga terus memikirkan dia, seperti itu ya. Karena yang kamu lihat mungkin dianya sudah happy gitu ya, udah bahagia dengan hidupnya, kayak seolah-olah tuh udah melupakan kamu gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu, hidupnya nggak semulus kelihatannya. Bahkan di sini dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu gitu ya. Mungkin setiap malam dia stress, overthinking gitu, bahkan mungkin hanya untuk melupakan kamu mungkin dia sering minum, mabuk istilahnya gitu ya. Atau untuk beberapa di sini kayak menenggelamkan dirinya ke pekerjaan. Ada yang beberapa seperti itu gitu. Tapi it's okay. Aku ngelihat di sini ada energi di mana dia mulai
sadar ya tentang hal-hal yang dia lakukan dulu itu salah gitu loh. Dan aku lihat kayak semacam ingin memperbaiki gitu. Dan di bottomnya kamu di sini ada I'm afraid to contact you, tuh kan bener yang aku bilang, seseorang ini tuh takut untuk kontak kamu gitu loh ya, dia nggak berani, makanya di sini dia menunggu sinyal dari kamu. Kalau kamu yang resonate dengan energi ini, coba kamu kasih tanda atau sinyal, jadi kamu tuh nggak menyiksa diri kamu sendiri, dianya juga tidak tersiksa gitu ya dengan dirinya sendiri gitu ya. Kalau ini sama ya, aku rasa ada beberapa di sini yang kayaknya soulmate gitu ya, semacam soulmate, semacam twin flame gitu ya. Karena di sini ininya kuat banget loh pikiran dia itu gitu. Bahkan kamu pun, aku ngerasa juga kamu pun sama. Karena kalau kamu nggak punya pikiran sama atau perasaan yang sama, kamu nggak akan bertanya tentang seseorang ini ya, kamu nggak akan cari tahu lewat tarot gitu. Oke. Sekarang kita akan lihat ya zodiak dia ya. Kita akan cek untuk zodiak dia. Oke, kita punya Aries di sini ya. Kemudian kita punya Gemini. Kemudian kita punya Virgo, ada Aquarius, kemudian ada Leo. Oke, kamu bisa di-link dengan sesama Aquarius ya. Berarti ini adalah konfirmasi memang ada yang soulmate di sini ya. Kamu mungkin terkoneksi dengan soulmate kamu atau beberapa seperti yang bilang tadi twin flame gitu ya. Tapi ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.